Bahasan kali ini akan melanjutkan materi tentang bab fikih ikhtilaf dengan bahasan yang sangat khusus pada pagi hari ini atau pada subuh hari ini. Pembahasannya tentang hukum musik dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah dan dalam bab fikih yang sekarang insya Allah kita akan coba kaji. Ini pembahasannya cukup bukan hanya hangat, tapi barangkali juga akan menghadirkan sesuatu yang dahsyat. Masih ingat dahsyat? Alhamdulillah. Lebih dahsyat dari matinya listrik tadi ya. Kita coba lihat nanti. Baik, saya mencoba membahas bab ini karena kita sudah agak mulai pada pembahasan-pembahasan yang cukup hangat. Jadi saya lebih melengkapi bahasan-bahasan dengan referensi yang cukup lebih serius. Tadi dikatakan saya mencari beberapa hal, ya. Saya mencari hal-hal yang cukup bisa menguatkan pembahasan kita hari ini. Sampai kemudian saya keluarkan beberapa bagian yang sangat penting. Termasuk saya coba lihat artikel-artikel yang banyak semarak di media sosial. Baik yang ditulis oleh pro dan yang kontra. Setiap disebutkan kitabnya, saya mintakan pada murid kami untuk mencarikan kitabnya. Untuk mengecek apakah yang ditulis sama dengan kitabnya atau tidak. Dan nanti saya tunjukkan kepada Anda ada sesuatu yang menarik antara tulisan dengan isi kitab. Dan sebagian dari itu telah kami juga keluarkan dari tulisan-tulisan. Ini kurang lebih nanti ada 15 halaman. Baik yang pro ataupun kontra dengan kesimpulan dan turunan hadis-hadisnya. Ini masih asli, masih berbahasa Arab ya. Ada yang berbahasa Arab, ada juga yang berbahasa Indonesia. Nanti saya coba satukan kesimpulannya, mudah-mudahan bisa nanti Anda dapatkan dan bisa dibaca kembali. Baik, pembahasannya kita coba runtutkan supaya lebih terukur bahasan kita. Supaya lebih paham gambarannya dan menghasilkan kesimpulan maksimal. Kita boleh punya pendapat dalam persoalan ini. Baik pro ataupun kontra. Tapi bahasan kita hari ini bukan ingin menguatkan yang pro atau ingin menolak yang kontra, tapi membuka wawasan bagaimana hukum itu bisa ditenun dengan keadaan yang lebih baik, wawasan yang luas sehingga Anda bisa menyimpulkan, oh ini rupanya seperti ini pandangannya. Kalau yang pro begini, kalau yang kontra begini. Dari pengetahuan inilah Anda silahkan nanti bisa menyimpulkan dan mengikuti mana yang ingin Anda pilih sesuai dengan wawasan-wawasan yang ditampilkan dalam kebolehan ranah syariat, Al-Quran, dan Sunnah. Sepakat sampai sini? Baik. Tapi ingat, kesepakatan kita masih ditenun dengan kalimat yang sama. Jangan sampai perbedaan kita dalam menyikapi satu persoalan menjadikan kita kemudian terpecah belah dan tidak saling segur sapa. Paham? Baik. Kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan insya Allah? Belum. Alhamdulillah. Normal ya. Baik. Dahsyat. Baik. Bismillah. Kita mulai dengan beberapa poin dulu ya. Kita turunkan abstraknya seperti apa. Kita keluarkan definisinya dulu. Jangan-jangan banyak membahas tentang musik tapi nggak sepakat definisinya apa. Atau jangan-jangan kata musik gak pernah disebut di zaman Nabi. Tapi disebut dengan istilah-istilah yang berbeda. Setiap ada perbedaan istilah, diksinya akan menuntut kita untuk memahami sesuatu berdasar kalimatnya. Bukan berdasar pemahaman kita. Dari sini kita turunkan kemudian peristiwa di zaman Nabi-nya. Dari sini kita keluarkan dalilnya. Dari dalil kita keluarkan pendapat ulamanya. Dari pendapat ulama kita turunkan perbandingan mazhabnya. Dari perbandingan mazhab atau pendapat ini, kita turunkan kemudian tarjihnya. Mana yang paling kuat di antara pendapat ini. Dari tarjih ini muncul kesimpulan. Dari kesimpulan ini baru masuk pada pilihan. Dari pilihan ini, disitulah Anda menentukan pilihan sesuai dengan konteks pembahasan yang kita bahas. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin yang kita bahas. Dan cukuplah di sini ada beberapa SKS untuk bisa membahas ini. Ya. Baik. Fokus baik-baik. Nah ini pembahasannya masih 9 poin ini. Ya, Anda nggak bisa tiba-tiba melahirkan kesimpulan. Apa itu musik hukumnya? Haram. Nggak bisa. Halal. Tidak bisa. Mohon maaf. Kalau Anda sempat kuliah di beberapa kampus di Timur Tengah. Misal, baik di Mesir Al-Azhar, di Libya kuliah dakwah, di Tunisia Zaituna misal, ataupun di Maroko Ibn Tufail dan sebagainya, itu soal kalau ujian, kadang-kadang cuma 1. Tapi 1 itu jangan dikira mudah untuk menjawab. Apa hukumnya musik? Anda jawab haram, nilainya 0.
Jawabannya mesti diurutkan dengan 9 poin ini. Apa persoalan musik itu? Apa definisinya? Bagaimana peristiwanya? Apa dalilnya? Apa pendapat ulama tentang dalil ini? Bagaimana perbandingannya? Bagaimana tarjihnya? Apa kesimpulannya? Setelah itu apa pilihan Anda di situ? Setelah itu baru dapat nilai. Bisa 10 halaman satu soal. Nah, sekarang kita turunkan dulu. Persoalan abstraknya dalam fikih ikhtilaf ditemukan dalam khazanah pemikiran Islam sampai dengan kondisi kekinian, pandangan-pandangan berbeda tentang hukum musik. Sebagian secara garis besar itu bisa dibagi 2 bagian. Ada yang pro, kita katakan, dalam pro artinya ini membolehkan musik dalam praktek kehidupan. Boleh. Ini pun ada dibagi 2 bagian. Ada yang membolehkan dengan syarat-syarat atau kondisi tertentu. Boleh terikat. Ada juga yang cukup ekstrim kubunya, boleh tak terbatas. Artinya boleh saja, tanpa ikatan. Boleh mutlak. Ada lagi di sini yang kontra terhadap musik. Ya, kontra di sini artinya tidak mendukung yang pertama tadi. Ini pun kemudian kita turunkan menghadirkan hukum haram. Haram ini pun dibagi 2 lagi. Ada haram yang mutlak. Mutlak haram. Gak boleh sama sekali. Jadi kalaupun dikatakan musik haram hukumnya. Ini sudah qat'i. Gak boleh. Ijma' dan sebagainya. Nah, ini hukum yang pertama. Yang kedua, haramnya haram terikat. Ya, jadi tidak mutlak. Muqayyad. Dalam keadaan tertentu ada yang tidak diharamkan. Ada pengecualian di sini. Terikat. Nah, kita lihat. Dari 2 hal ini, baik yang pro membolehkan dengan 2 turunannya, ataupun yang kontra, kemudian dengan 2 turunannya, haram dengan 2 turunannya, yang jadi persoalan, perbedaan pandangan dari ulama ini, yang sebetulnya sudah tuntas bahasannya, dimunculkan lagi dalam setiap perkembangan zaman, disampaikan kepada kalangan awam, dan awam tidak memahami bagaimana ulama menyimpulkan hukum. Tahu-tahu sudah mendapatkan keterangan dari guru-guru tertentu yang mengajarkannya. Yang ikut pengajaran di sini maka menyimpulkan boleh, yang ikut di sini menyimpulkan haram. Yang persoalan terbesarnya kadang-kadang karena keinginan kuat untuk memegang pendapat, yang ini tidak pernah membuka dalil-dalil yang ini. Juga demikian yang ini tidak pernah menerangkan dalil-dalil yang ini. Atau persoalannya ketika menerangkan yang ini, yang dikuatkan yang ini saja, sementara yang diambil di sini yang lemah-lemahnya. Sama yang ini juga diambil di sini yang kuat-kuatnya, kemudian di sini ditampilkan yang lemah-lemahnya. Yang jadi masalah, timbullah kemudian kebingungan di kalangan awam, yang jadi persoalan dari bingung ini jadi perbedaan, lebih persoalan lagi dari perbedaan ini jadi perselisihan. Yang lebih masalah lagi dari perselisihan ini sampai tidak tegur sapa. Yang lebih hebat lagi, ada murid yang bisa menilai guru. Siapa gurunya? Menghalalkan musik ya? Beda manhaj. Masya Allah. Siapa gurunya? Mengharamkan musik ya? Bukan golongan saya. Masya Allah. Lantas golongan siapa? Ini jadi masalah. Karena itu, pagi ini kita coba bahas urai dengan maksimal 2 persoalan ini. Kita hadirkan turunannya. Kenapa ada yang pro? Apa dalilnya? Kenapa ada yang kontra? Apa dalilnya? Setelah itu kita perbandingkan. Baru di situ kita simpulkan. Jelas sampai sini? Belum saya jelaskan. Bagaimana bisa jelas? Saya baru